Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dipa Agustin Purba. Pada video kali ini kita akan kembali membahas bahasa pemrograman Visual Basic. Di video ini kita akan mengenal metode function dan metode prosedur. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang ini kita mulai dengan tutorial pembuatan aplikasi sederhana menghitung harga barang. Yang pertama itu kita klik new project, lalu kita namai aplikasinya. Seperti ini, lalu kita atur kondisi formnya. Nah, atur formnya, lalu kita masuk ke variabel name formnya, kita ganti menjadi prosedur function. Seperti ini, kita enterkan saja. Diganti nama aplikasinya menjadi dari form 1 menjadi seperti ini saja. Nah, di sini kita bisa tambahkan label, button, dan text box. Kita atur posisi itu. Aduh, sama. Ini kita akan ganti Ctrl V. Di sini kita ganti teksnya menjadi aplikasi penghitung nah, oke, ganti tulisannya menjadi ini. Nah, di sini seperti ini. Kita Ctrl C, kita Ctrl V, kita buat 6 buah. Nih. Lalu kita ganti masing-masing labelnya, namanya kita ganti. Yang pertama kode barang, yang kedua barang, yang ketiga satuannya apa, yang keempat itu jumlah, yang kelima, maaf, ada satu lagi kuasa ini perlu ditambahkan. Harus saya harga. Ini kita tambahkan lagi, turunkan aja ini semua. Kan ini kita naikkan dan turunkan. Nah, jadi di total harga kita matikan editable-nya. Ada menu properties, di bagian enable kita buat jadi false agar dia tidak bisa diedit. Lalu di button kita Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V buat 3. Seperti ini. Lalu kita ganti teksnya, yang tengah itu clear, button 3-nya kita ganti jadi exit. Nah, di button 1-nya kita ganti jadi hitung. Di variabel name dari text field kita ubah semua. Oke. D
jangan sih. Oke, seperti ini aja. Nah, lalu di sini kita ganti juga. Tak perlu lah ya pakai TXT panjangan. Ini aja TKBRG. Lalu di sini juga kita ganti menjadi TBRG. Ini juga kita ganti jadi T buat ini T harga ini. Lalu di jumlah barang kita ganti jadi D D BR D lah maaf RG. Di total harga kita buat aja total total agar bisa bedain nanti kita buat variabel program dimana apa. Jadi semuanya ada huruf T kecilnya mewakili tampilan. Nah, setelah jadi desainnya kita masuk aja ke programnya. Yang pertama itu kita buat dulu sebuah prosedur ini kita buat berguna untuk, saya ketikkan dulu ya biar nanti saya jelaskan. Nah, ini kita ganti harga satuan. Ini di sininya kita ganti juga ya harga. Ya, tidak perlu lagi. Oke, ini aja. Nah, lanjut. Ini kita membuat sebuah prosedur di mana prosedur ini berisikan di semua teks file kita itu bernilai kosong. String kosong seperti ini kan string kosong. Nah, nilai dari teks file kita ini semuanya bernilai string kosong. Di dalam sub prosedur dari metode prosedur dari bersih, dia akan mengosongkan semua teks file kita. Selanjutnya di prosedur function load ini atau ini form ini
kita mengetikkan sebuah kode sederhana, atau bisa dibilang kita memanggil prosedur tersebut. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita menjalankan program ini, dia akan memanggil prosedur bersih, di mana dia akan membersihkan semua isi tekstil kita, jadi tidak ada lagi, kita tidak perlu menghapus-ngapusnya. Di button clear juga seperti itu, kita panggil juga metode bersih ini. Nah, seperti ini. Jadi ini hampir sama fungsinya button clear dengan start atau memulai program awal itu sama. Dia akan memanggil prosedur bersih. Dia akan membersihkan semua isi tekstil kita. Selanjutnya itu kita membuat sebuah function baru. Nah, di sini saya ketikkan dulu. Seperti ini. Nah, kita membuat sebuah function hitung, di mana function itu akan menjumlahkan nilai dari jumlah barang dengan harga satuan, dan dia akan mengirimkan output kepada total harga, di mana jumlah harga dikali harga satuan. Itu kita panggil nanti di bagian tombol di bagian hitung, di mana nanti kita buat dulu sebuah prosedur baru. Prosedur baru ini saya buat Nah, seperti ini. Kita membuat sebuah prosedur baru, di mana prosedur baru ini akan memvalidasi setiap text box yang dapat kita isi atau 5 buah text box ini. Jika ada salah satu yang tidak bernilai, maka dia akan mengirimkan message box atau notifikasi, di mana notifikasi itu nilainya harus diisi. Nah, jika semuanya sudah terisi, dia akan memanggil function hitung. Setelah itu kita buat saja di button hitung ini. Di button hitung ini kita ganti juga di hitung. Kita belum mengubah variabel name-nya, kita ganti, lalu klik saja. Dengan button hitung. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita tinggal panggil saja data kosongnya tanpa perlu ngoding-ngoding yang lagi panjang lebar. Ini kita udah buat tadi kan. Nah, di clear sudah, tinggal di exit. Di exit ini kita buat sebuah variabel baru, yaitu tutup. Nah, tutup ini akan mengirimkan message box di mana
message box button, yes, berapa? Yes, no, lalu message box icon, question. Lalu kita buat sebuah pemilihan atau percabangan, di mana jika tutup hasilnya itu yes dari message box tadi, yes, maka dia akan mengakhiri program, else, exit, tuh seperti ini. Nah, di sini ada kesalahan di sini katanya. Oh, maaf, ini kita ganti jadi icon. Kita jadi ganti icon ya, karena auto correction tadi jadi nggak kelihatan. Ini, nah kita jalankan saja sambil kita jelaskan. Nah, di aplikasi ini kan kita memasukkan nilai sebuah barang. Yang pertama itu misalnya kode 001 dengan nama barang misalnya baju. Untuk satuannya itu kan PCS misalnya. Lalu harganya itu misalnya 35.000 per baju. Dengan jumlah barang kita beli selusin atau 12 PCS. Nah, di sini kan kita udah memasukkan dan mengisi nilai dari 5 buah Xbox kita. Nah, jika kita klik hitung, ada kesalahan, itu kesalahannya di sini. Maaf ya, saya lupa menambahkan outputnya. Dimana T total itu T total text itu sama dengan total. Kesalahan saya di sini. Jadi kita jalankan lagi. Nah, seperti ini. Kode barangnya itu 001, barang baju, harga 1, contohnya PCS, jumlah barangnya itu 12, harga barangnya itu 35.000. Nah, dia kan nilai dari 5 blok table ini kan terisi, maka dia akan langsung memanggil function hitung, dimana hitung itu mengkalikan harga satuan dengan jumlah barang. Tetapi jika ada salah satu yang tidak bernilai, dia akan mengirimkan notifikasi box seperti ini, bahwasannya nilai tersebut harus diisi. Ini baik dia dari harga satuan atau satuannya, semuanya akan mengirimkan notifikasi box. Lalu di button clear, kita kan tadi sudah membuat prosedur bersih, metode prosedur bersih, di mana dia akan mengosongkan kembali nilai dari 6 buah text box yang kita buat. Di sini jika kita klik, dia akan memanggil metode prosedur bersih tersebut. Di bagian kal bersih ini, button klik ini, dia akan mengosongkannya. Nah, lalu di tombol exit seperti ini, jika kita klik, dia akan memunculkan notifikasi seperti ini. Nah, jika kita klik yes, dia akan menjalankan program ini, end, atau mengakhiri program. Nah, jika tidak, dia hanya akan, jika kita klik no, dia akan mengakhiri program dari button exit ini atau button 3. Di sini saya lupa ganti variabel name-nya sama, jadi kita klik no saja, dia akan mengakhiri program ini, message box itu tadi. Nah, jika kita klik yes, dia akan mengakhiri program aplikasi kita. Yes. Oke, itu saja yang dapat saya pahami mengenai prosedur ini. Intinya itu, prosedur bersih itu biasanya digunakan untuk mengisi sebuah program, di mana program itu bisa
apa saja. Nah, berbeda dengan function, function itu biasanya untuk melakukan perhitungan atau semacamnya. Keduanya hampir sama, sama-sama untuk memanggilnya kita menggunakan sintak call dengan nama dari function atau metode tersebut, function atau prosedur tersebut. Oke, ini saja yang dapat saya pahami mengenai metode prosedur dan metode function. Apabila ada kesalahan atau teman-teman kurang paham, teman-teman bisa komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk terus mendukung saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menonton.